Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kita lanjut lagi ya dengan sesi 9. Jadi sesi 9 ini kita agak balik sedikit gitu ya sebelum kita lanjut nanti terkait dengan bagaimana meningkatkan value dari perusahaan. Kalau kemarin kita baru sesi 1 sampai 6 itu mungkin kita banyak membahas mengenai eh, bagaimana menghitung value dari suatu perusahaan. Dan di sesi berikutnya nanti kita akan mencoba menghitung kemungkinan apa eh, bukan kemungkinan ya, tapi maksudnya bagaimana meningkatkan value perusahaan secara matematis gitu ya, secara matematis bagaimana kita bisa meningkatkan value dari perusahaan. Dan nanti baru kita masuk ke tema merger dan akuisisi, di mana di situ kalau kita melakukan merger dan akuisisi itu kita harus memperhitungkan impact-nya gitu ya, value dari merger dan akuisisi itu apakah akan menghasilkan sinergi atau tidak gitu ya, sinerginya sendiri bermacam-macam. Tapi sebelum saya masuk ke itu nanti saya akan jelaskan di sesi 10 mengenai bagaimana meningkatkan value. Sementara ini kita ada satu topik lagi yang cukup menarik gitu ya mengenai financial distress. Ya, financial distress. Jadi perusahaan itu mengalami kesulitan keuangan gitu ya. Nah, financial distress itu di mana perusahaan itu mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Ya, jadi baik itu kepada kreditur maupun kepada pemegang saham, atau mereka tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan dan kadang mengarah kepada kebangkrutan. Investor itu akan peduli pada perusahaan yang memiliki hutang, ya, perusahaan yang memiliki hutang dan bisa mengalami financial distress. Nah, ini yang kadang-kadang investor itu terutama di retail kurang memperhatikan porsi hutang gitu ya. Kalau porsi hutang perusahaan sudah terlalu besar, ada kemungkinan perusahaan bisa mengalami financial distress. Ya, kalau dia mengalami financial distress nanti bisa mengarah ke kebangkrutan. Financial distress sendiri sangat bergantung kepada kemungkinan atau probability dari terjadinya distress. Lalu magnitude dari biaya yang muncul kalau distress itu terjadi. Ada 4 aspek dari financial distress ya, tiga ya, sorry. Ini maksudnya ini adalah tiga aspek gitu ya, kategorinya. Pertama, dia disebut mengalami financial distress kalau mengalami kesulitan dalam membayar hutang yang jatuh tempo. Ya, kesulitan. Bangkrut kalau dia sudah mengajukan permohonan pembebasan hutang. Ya. Jadi kalau distress dia mulai mengalami kesulitan, bangkrut kalau dia mengajukan permohonan pembebasan hutang kepada kreditur. Lalu ada juga kalau di perbankan juga sering disebut itu default. Default itu kalau dia perusahaan itu gagal memenuhi salah satu syarat perjanjian pinjaman. Ya, kalau di obligasi ada indentur. Itu syarat-syarat yang ditetapkan saat kontrak obligasi selesai. Ya, jadi kalau dia gagal memenuhi salah satu syarat itu kita sebut dengan default. Bangkrut kalau dia sudah mengajukan permohonan pembebasan hutang. Tapi distress kalau dia mengalami kesulitan membayar hutang pada saat jatuh tempo. Jadi ini sangat berkaitan dengan hutang ya, dengan hutang dan nanti ada bukti empirisnya gitu ya dengan terkait dengan hutang obligasi. Ya, jadi obligasi pun ada ratingnya gitu ya. Nanti ini ternyata sejalan dengan rating obligasi. Sebetulnya sebab-sebab sendiri dari kegagalan bisnis ya itu bisa karena manajemen tidak baik. Jadi manajemennya mungkin belum memiliki visi yang baik gitu ya untuk meningkatkan value atau menjalankan perusahaan dalam jangka panjang. Lalu juga bisa karena faktor ekonomi, ya faktor ekonomi juga berpengaruh. Misalnya kalau perusahaannya bergantung ke
pada barang-barang impor gitu ya, itu bisa jadi bergantung dengan kurs ya, lalu tingkat inflasi juga itu faktor ekonomi. Lalu ada faktor keuangan, ya faktor keuangan ya ini sama berkaitan dengan distress, bisa juga karena bencana ya, ataupun dari strategi. Jadi strategi kemungkinan perusahaan melakukan kesalahan dalam menentukan strategi. Ada juga unsur dari penipuan. Ya, jadi ini bisa faktor-faktor yang bisa menjadi sebab dari kegagalan bisnis. Nah, cuma yang bisa kita perhatikan bahwa usia perusahaan itu menentukan gitu ya, berpengaruh. Perusahaan yang lebih muda cenderung lebih mudah untuk mengalami gagal daripada perusahaan yang lebih tua, ya, karena mereka sedikit memiliki pengalaman. Perusahaan yang lebih muda juga cenderung lebih kecil dan biasanya kekurangan modal dibandingkan dengan perusahaan yang sudah lebih lama pada industri yang sama. Jadi usia perusahaan pun menentukan. Nah, waktu kita belajar optimal capital structure sebetulnya ada gambaran kan. Jadi ada gambaran bahwa ini adalah kondisi optimal terhadap firm value perusahaan ya. Optimal capital structure akan menghasilkan value yang paling tinggi. Kenapa? Karena sebetulnya ada manfaat dari pajak gitu ya. Jadi pajak itu bisa inilah gitu ya, dapat mengurangi sebetulnya kalau kita ingat dengan dengan beban bunga gitu ya. Jadi tax itu akan memberikan perlindungan sehingga bisa lebih menghasilkan kontribusi yang lebih besar kepada pemegang saham. Tapi kalau struktur modalnya gitu ya, depresio di sini, total hutang dibagi total aset gitu ya. Kalau struktur modalnya terus ditambah hutang, maka value dari perusahaannya itu akan menurun. Jadi manfaat dari pajaknya itu akan menurun gitu ya, menurun dan akan menimbulkan value dari biaya dari distress. Jadi penambahan hutang terus-menerus pun bukan sesuatu yang baik. Jadi hutang memang bisa meningkatkan value antara lain karena mendapat manfaat pajak, tapi pada titik tertentu kalau sudah optimum, capital structure-nya sudah optimum, firm value-nya sudah tinggi, sudah optimum, penambahan hutang justru akan menimbulkan penurunan value ya karena tax shield-nya itu akan semakin berkurang dan sudah ada cost dari distress gitu ya. Nah, ini penjelasannya gitu. Ini penjelasannya bahwa PV dari tax shield itu secara bertahap akan meningkat kalau perusahaan memiliki hutang. Tapi pada tingkatan yang moderate gitu ya, manfaat pajak itu akan mendominasi. Tapi selanjutnya kalau ada tambahan hutang maka probabilitas financial distress itu akan meningkat. Manfaat pajak atas hutang mulai menurun saat perusahaan tidak dapat meyakini untuk mendapat laba dari manfaat pajak itu ya, dari tax shield. Cost-nya apa aja? Nah, ini cost kalau terjadi distress ini cukup besar ya, cukup besar. Ada biaya bankruptcy, ada di mana pemegang saham mulai melakukan eksekusi hak mereka untuk default. Ya, saat perusahaan mengalami masalah, pemegang saham itu bisa berpaling. Maka kreditur yang memberikan hutang itu bisa menjadi pemegang saham baru. Nah, di sesi ini sebetulnya saya ingin memperkenalkan Altman Z-Score ya. Ini udah cukup lama, sekitar tahun 1968 gitu ya. Tapi tingkat akurasinya cukup tinggi, 95%. Dia Altman Z-Score ini menggunakan teknik multiple discriminant analysis. Dia sebagai alat diagnosa yang kuat dalam mengukur solvensi, kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya. Jadi dia bisa mengidentifikasi perusahaan yang akan bangkrut 12 bulan lebih awal. Dengan tingkat akurasi 95%. Ya, kalau 1 tahun sebelum dia bangkrut diperkirakan maka digunakan Z-score, maka akurasinya sekitar 95%. Walaupun ada beberapa perbaikan dari Prof. Altman sendiri di tahun 94 gitu ya, ada perbaikan, tapi yang secara umum model ini masih digunakan gitu ya. Ini ada yang dikaitkan dengan
kegagalan bayar dari obligasi. Nah, Z-score ini sendiri dia menggunakan analisa diskriminan ya. Jadi memberikan skor, dia akan menggunakan beberapa koefisien diskriminan dan ada beberapa variabel diskriminan. Jadi Z ini sendiri yang akan skor yang akan membedakan. Contohnya di sini adalah total equity dibagi total hutang gitu ya, dan di sini EBIT dibagi total aset gitu. Nah, ini akan ada diskriminan yang akan membedakan kelompok dengan persentase tertentu dan kelompok dengan persentase lainnya gitu ya. Dan ini akan seluruh variabel ini akan menghasilkan Z-score ya kalau kita tambahkan. Nah, inilah bentuk model dari Alman Z-score ini sendiri gitu ya. Biasanya digunakan untuk perusahaan yang sudah go public, nanti ada perbedaan lagi untuk perusahaan-perusahaan private gitu ya. Bahwa Z-score itu indeks kesehatan perusahaan terdiri dari 1,2 dikali X1 ditambah 1,4 X2 ditambah 3,3 X3 ditambah 0,6 X4 dan 0, ditambah 0,99 kali X5. X1-nya sendiri ini adalah variabel modal kerja dibagi total aset. X2-nya adalah laba ditahan dibagi total aset. Ya. X3-nya adalah EBIT dibagi total aset. Lalu X4-nya adalah market value dari equity. Ya, nilai pasar dari equity dibagi book value dari total hutang. Nilai buku dari total hutang. Jadi kalau total hutang itu nilai bukunya sebetulnya sesuai dengan tercantum di neraca. Cuma untuk market value yang kita harus mengetahui dulu sebetulnya berapa harga sahamnya per lembar pada saat kita menghitung Z-score. X5-nya adalah sales dibagi total aset. Ini untuk perusahaan publik. Nah, ini adalah diskriminasinya gitu ya. Jadi kalau Z-score-nya itu di atas 2,99 itu termasuk kategori safe zone ya. Safe zone. Ini yang hijau ini kalau di sini di atas 2,99. Artinya apa? Safe zone bahwa perusahaan ini tidak akan bangkrut dalam 1 tahun ke depan. Lalu kalau dia skornya ada berada di antara 1,8 dengan 2,99 ini masuk kategori gray zone. Kemungkinan bangkrut ada, tapi tidak mudah untuk diprediksi. Ya, tapi kalau di atas 2,99 itu safe zone, tidak akan bangkrut. Lalu kalau di bawah 1,8 Z-score-nya, ini adalah distress di mana perusahaan kemungkinan akan gagal dalam waktu 1 tahun ke depan. Oke. Nah, ini model untuk perusahaan tertutup ya. Jadi kalau tadi perusahaan terbuka, di sini ada market value of equity gitu ya. Dan kalau di perusahaan tertutup karena tidak ada market value equity, maka book value-nya yang digunakan, book value dari equity ya. Book value dari equity sehingga perhitungan ininya pun berbeda ya. Koefisiennya akan berbeda. Dan ini diskriminannya juga akan berbeda. Kalau tadi di skor safe zone itu 2,99, sekarang menjadi 2,9. Dan kalau batas gray zone-nya itu tadi 1,8, ini menjadi 1,23. Lalu ada juga untuk perusahaan non manufaktur ya. Juga untuk perusahaan yang baru berkembang gitu ya. Untuk emerging market ini kondisinya, ini yang bisa safe zone Z-score yang digunakan, model Z-score yang digunakan. Jadi berbeda-beda ya antara tadi perusahaan go public, yang sudah public, perusahaan yang private, lalu Z-score model untuk perusahaan manufaktur ya. Sering disebut juga dengan Z,2 di atas gitu ya. Lalu ini Z dengan 0,1 di atas gitu untuk perusahaan tertutup, dan Z-score hanya Z-score ini untuk perusahaan terbuka. Nanti kita coba hitung gitu ya sama-sama berapa Z-score dari satu perusahaan. Saya ada case perusahaan sebelum dan sesudah go public gitu ya. Sebelum dan sesudah go public.
Nah, ini akurasinya jadi kalau dari penelitiannya Z-score, Altman Z-score sendiri, ini dari model dia, akurasinya 1 tahun sebelum gagal itu tingkat akurasinya 95%. Kalau kita prediksi 1 tahun sebelum gagal, akurasinya 95%. 2 tahun sebelum gagal 72%, 3 tahun 48%, 4 tahun 29%, dan 5 tahun sebelum gagal itu 36%. Dan ini pernah dicoba lagi gitu ya di tahun 70-an, di tahun 80-an, 90-an, angkanya nggak terlalu jauh dari ini. Jadi akurasinya itu bisa 95% kalau kita gunakan sekitar 1 tahun. 1 tahun sebelum gagal. Jadi biasanya perusahaan rating atau bank mungkin juga bisa menggunakan ini secara berkala gitu ya untuk melihat tingkat kesehatan dari suatu perusahaan. Nah, ini data empiris ya dikaitkan dengan rating Standard & Poor untuk obligasi ya perusahaan manufaktur. Jadi diadu nih antara data Z-score dengan data Standard & Poor, rating dari Standard & Poor untuk obligasi mereka. Untuk obligasi mereka yang diterbitkan. Kalau kita lihat yang data 2013 gitu ya, perusahaan dengan bond rating itu triple A gitu, triple A, itu Z-score-nya memang tinggi 4,13. Ya, 4,13. Jadi ini sudah di atas safe zone sampai dengan triple B ya. Tadi kan kalau kita lihat safe zone itu batasnya adalah 2,99. Triple B pun data 2013 itu ada di triple B gitu ya, di 3,01. Dan BB, kalau BB ini berarti ini gray zone, dan di bawah BB ini masuk ke apa namanya kategori untuk distress gitu ya. Ini distress zone ya, di bawah 1,8. Jadi mulai dari B sampai dengan D rating bondnya itu ini udah masuk juga kalau di Altman ini adalah ke kategori distress. Kalau kita lihat rating ini juga tidak sejalan ya, sejalan dengan Z-score gitu ya. Jadi makin tinggi ratingnya juga makin tinggi Z-score-nya, ya makin rendah ratingnya dan rating obligasinya dan Z-score-nya juga semakin rendah. Ini bukti empiris lainnya gitu ya, kalau kita lihat rata-rata modal kerja dibagi total aset, ini perusahaan-perusahaan yang tidak yang survive gitu ya, survive. Jadi modal kerjanya itu berkisar 40%, sekitar 40%, tapi untuk perusahaan-perusahaan yang memang gagal gitu ya dalam 1 tahun sebelum sebelum mengalami kebangkrutan, itu working capital per total asetnya itu 0,05 atau sekitar 5%. Itu untuk yang 1 tahun. Nah, ini cash flow, jadi teman-teman juga mesti hati-hati ya kalau kita sebagai investor gitu ya, kita harus melihat cash flow. Nah, ini cash flow untuk perusahaan-perusahaan yang gagal, cash flow-nya itu sampai dengan minus 10%. Gitu ya, ini udah 10 sampai 20% cash flow-nya minus, cash flow dibagi total hutang sampai minus 10 sampai 20%. Ini 1 tahun ke depan itu kemungkinan bukan kemungkinan ya, ini memang perusahaan yang gagal dalam 1 tahun ke depan gitu ya. Ini net income dibagi total aset, ya laba bersih dibagi total aset. Kalau dilihat nih yang fail firm ya, perusahaan-perusahaan yang gagal ini sampai minus 20% dari asetnya. Jadi labanya itu sampai minus 20% dari total aset. Sementara yang tidak fail itu antara 5% sampai dengan 10% dari total aset labanya. Ini adalah current ratio. Kalau kita lihat nih perusahaan-perusahaan yang tidak gagal gitu ya, current rasionya tinggi. Current ratio itu adalah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar sampai dengan 300 sampai 350%. Ini perusahaan-perusahaan yang tidak gagal. Tapi ada juga yang current rasionya sebetulnya tinggi gitu ya, sampai 200%, sampai dengan 250%, tapi masih fail. Jadi itu yang bisa kita perhatikan gitu ya untuk perusahaan, bahwa memang pertambahan hutang itu bagus, tapi pada tahap tertentu dia akan menurunkan value dan maka akan memunculkan
bankruptcy cost gitu ya. Jadi ini bagus kita supaya bisa berhati-hati. Ada perusahaan-perusahaan yang tampaknya sehat secara finansial, tapi dalam kenyataannya mungkin dia insolvent atau tidak bisa memenuhi kewajibannya dan malah menjadi bangkrut gitu dalam beberapa bulan. Ya, perusahaan-perusahaan ini juga seperti living dead gitu ya, seperti zombie, jadi berjalan tapi sebetulnya nggak ada kekuatan. Ya, jadi bisnis model pun yang kita gunakan, maka kita harus memahami betul-betul apakah kita ini cuma mengakuisisi perusahaan cuma cangkangnya aja ya. Are you just acquiring just a shelf? Apa kita cuma mengambil cangkangnya aja, sebetulnya isinya nggak ada. Ini investor itu perlu berhati-hati. Di case di Indonesia sendiri beberapa kali gitu ya, kalau saya perhatikan banyak investor yang kurang memperhatikan masalah hutang gitu ya. Entah itu debt ratio atau debt equity ratio gitu ya. Kalau secara empiris kan umumnya itu rasio hutang itu 40%, tapi di bursa itu bukan nggak mungkin banyak perusahaan yang rasio hutangnya itu cukup tinggi. Nah itu perlu juga kita uji gitu ya dengan Z-score, apakah perusahaan ini bisa bangkrut dalam 1 tahun ke depan gitu. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang sebelumnya gitu ya, sebelumnya berada di safe zone gitu ya. Misalnya dia tahun 79 sampai dengan tahun 83 itu masih safe zone, lalu perlahan-lahan menurun memasuki gray zone dan mulai memasuki bangkrut pada saat tahun 90 gitu ya, tahun 90 di mana Z-score-nya itu mungkin sekitar 2,2 atau 2,3% gitu. Ini sudah memasuki kebangkrutan. Jadi itu teman-teman yang perlu diingat bahwa waktu kita melakukan valuasi ataupun melakukan akuisisi ya, due diligence itu perlu melakukan kombinasi tidak hanya faktor finansial tapi faktor non finansial juga diperhatikan ya. Faktor finansialnya itu misalnya adalah kemampuan dia membayar hutang, ya, jumlah hutang, tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas, tingkat kekayaan, harga sahamnya waktu itu, dan Z-score. Ini salah satu di faktor finansial. Sementara kalau di faktor non finansial kita perlu memperhatikan misalnya usia perusahaan gitu ya, lalu ukurannya, sektornya, pengalaman dari manajemen, lokasinya, positioning dia di market, juga ada hal-hal judgement dan sinergi yang mungkin dihasilkan. Jadi waktu kita melakukan merger akuisisi ini perlu diperhatikan. Baik, saya ingin mencontohkan gitu ya, ini contoh real yang di Indonesia gitu ya. Di Indonesia ini ada Bluebird Group. Bluebird Group ini go public pertama kali itu di bulan November 2014. Dia melepas 376,5 juta saham dengan harga perdana 6.500. Ya, ini November 2014. Ini laporan keuangan yang saya cantumkan, ini laporan keuangan 2013 dan 2014. Kita coba lihat gitu ya. Kita coba hitung sama-sama sebetulnya Z-score perusahaan ini tahun 2013 sebelum dia go public, ini di sini. Dan Z-score pada Desember 2014 sesudah dia go public, karena dia go public kan bulan November 2014. Jadi kita bisa lihat sebetulnya perusahaan ini dulunya berada di posisi mana gitu ya. Apakah dia masuk safe zone, dan sesudah dia go public kita bisa lihat apakah dia masuk safe zone atau gray zone atau distress zone. Ya, ini angka-angkanya, ini neracanya. Jadi kalau teman-teman lihat sebetulnya ya, ini total asetnya sendiri bertambah cukup tinggi gitu ya sesudah go public. Ini sebelum go public total asetnya ada 5 triliun, sekitar 5 triliun. Dan ya, sesudah go public di Desember 2014 itu sekitar 7,1 triliun.
hutangnya sendiri berkurang gitu ya dari 2013 ke 2014. Ini total asetnya dan ekuitasnya ini bertambah sangat tinggi gitu ya dari 1,2 triliun di Desember 2013 menjadi 3,6 triliun di Desember 2014. Ya, ini saya cantumkan juga angka harga sahamnya waktu di Desember 2014 karena kita menggunakan laporan keuangan Desember 2014. Baik, saya beralih ke Excel kita ya. Nah, ini Z-score ya. Kita buat di sini Z-score untuk Bluebird Group gitu ya. Tahun 2013 dan tahun 2014. Koefisiennya ini sudah saya cantumkan koefisien dari Z-score ya. 1,2 dikali X1, 1,4 dikali X2, 3,3 kali X3, 0,6 kali X4 dan 0,99 dikali X5. Ya, ini variabelnya X1 adalah working capital dibagi total aset, lalu X2-nya return earning dibagi total aset dan X3-nya EBIT dibagi total aset. X4-nya market value of equity dibagi book value of total liabilities. Lalu X5-nya adalah sales dibagi total aset. Oke, kita mulai dari tahun 2013 ya, kita lihat datanya. Working capitalnya dulu, 2013, working capital itu adalah aktiva lancar dikurang hutang lancar. Jadi kalau kita buat dalam jutaan ya, ini 557023 aktiva lancarnya, ini 2013 557023. Lalu dikurang dengan hutang lancarnya 2013 1655175. Kita kurangi dengan 1655175 ya. Oke, lalu untuk 2014 ini aktiva lancarnya 1221 470. Bisa ditulis 1221 470. Kita kurung dulu, lalu di hutang lancarnya 2014 1440 545 ya, yang ini ya. 1440 545 ini kita kurangi dengan 1440 545. Ya, masih minus sebetulnya. Oke. Lalu dibagi dengan total aset. Total aset tahun 2013 adalah 500 5011915. Jadi kita bagi dengan 5011915. Oh sorry, ini 2014 sorry. Dibagi dengan 5011915 ya. Kita bagi dengan 5011915. Sementara 2014 itu 7171511. Kita bagi dengan 7171511. Oke, dan ini kita kalikan dengan koefisiennya ya. Dikalikan dengan ini. Nah, ini 2013-2014. Lalu X2-nya adalah return earning dibagi total aset. Return earning itu laba ditahan. Oke, laba ditahan ini kalau kita lihat ini ya, di sini ada disebut bahwa ada saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya ya. Jadi 2000
Ini laba ditahan, saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Ini ya, jadi untuk 2013 itu 682.873. 682.873 dan 2014-nya 772.340. 772.340. Lalu kita bagi dengan total aset 2013 5011915 kita bagi dengan 5011915. Oke. Dan 2014 kita bagi dengan 711511. Kita bagi dengan 711511. 511. Oke. Lalu EBIT dibagi total aset ya, total aset semua angkanya ya. Jadi penyebutnya ini total aset semua, nanti kita bisa copy. Pertama EBIT di tahun 2000 ya. Jadi EBIT sebelum earning before interest dan tax, jadi sebelum ini ya, sebelum pajak. Kalau ini EBT, earning before tax gitu. Berarti EBIT-nya ini kita bisa tambahkan dengan EBT, kita tambahkan dengan beban bunga ya. Beban bunga untuk menjadi EBIT. Ini ada beban bunga di sini. Ya, teman-teman lihat. Jadi ini laba sebelum pajak penghasilannya ini nanti kita tambahkan dengan beban bunga ya untuk menjadi EBIT, earning before interest dan tax. Jadi 2013-nya EBIT-nya adalah 956.032. Saya catat dulu. 956.032. 956.532. Dan di 2014 ini 986.528. 986.528. Dan nanti kita tambahkan dengan beban bunga. Beban bunganya ini adalah 2013 180 286 ditambah 180 286. Dan untuk 2014 beban bunganya 189 ya, saya nggak kelihatan nih, 189 ditambah 189 dan di 2014 282 722 ya. Kita tambahkan dengan 282 722. Oke. Ini sama kalau kita kalikan gitu ya dengan ini belum dibagi total aset ya. Ini belum dibagi total aset, kita bagi dengan total aset di dalam kurung. Nanti kita total asetnya kita copy dari data di atas. Ini total aset tadi kita udah ada angkanya, ini 2014 50011 2013. Oke, yang ini 711511 2014.
Kita bagi dengan 711511. Wah, cukup besar bedanya ya. EBIT dibagi total aset. Coba kita cek sekali lagi. EBIT-nya adalah untuk 2013 956532. Ini ditambahkan dengan 189286. Oke, dibagi dengan 5. Oke. Lalu 986 untuk 2014 528 ditambah 282722. Oke. Lalu market value dari equity ya. Market value dari equity dengan book value dari total aset. Oke. Jadi teman-teman ini kita mesti ingat bahwa Z-score-nya ini, jadi kita mesti ada kesalahan karena ini Z-score after go public ya. Sebelumnya kan dia perusahaan tertutup ya. Jadi waktu perusahaan tertutup, ini 2013-nya kita nggak bisa gunakan gitu ya. Kita nggak bisa gunakan karena ini adalah skor untuk perusahaan go public. Ini 2014, oke. Go public. Ini saya copy. Variabel Z-score-nya untuk 2013 tentu akan berbeda gitu ya. 2013 ini before ya, before go public. Kita selesaikan dulu yang 2014. Ini koefisiennya kita perlu sesuaikan lagi ya persamaannya. 2013, 2014 ini saya nggak perlu gunakan gitu ya yang di sini. 2013 mungkin kita birukan saja. Oke. Market value dari equity dibagi 2014 ya, dibagi book value dari total liabilities. Nah, market value dari equity kita bisa gunakan harga saham pada saat closing Desember 2014. Ini ada 9.425 ya. 9425 dengan jumlah lembar saham yang dia lepas itu 376,5 juta. Jadi kalau kita masukkan saja 376.500.000 ya, dikali dengan harga saham mereka pada saat Desember 2014 itu closingnya ada di 9425. Kita kalikan dengan 9425. Oke. Dan ini kita bagi karena tadi dalam jutaan gitu ya. Dibagi dalam jutaan. Nah, ini baru market value of equity. Lalu kita bagi lagi dengan book value dari total liabilities. Total liabilities dia 2014 adalah 3568423. Jadi kita bagi dengan 3568423. Oke. Dan ini variabel kelima adalah 2014 itu sales dibagi total aset. Ya, ini sales ya 2014 4758963. Saya langsung catat 4758963 dibagi dengan total aset. Total asetnya 2014 adalah 7171511. Oke. Ini dibagi, kita copy aja di sini ya, udah ada tadi. 7171511. Oh, ada kesalahan ini saya 7171511. 7171511 7171511
Ini kita bagi dengan 7171511. Ya, ini oke, kita totalkan saja ini angkanya untuk memperoleh z-score ya 1,95. 1,95 berarti termasuk dalam kategori sesudah go public, termasuk dalam kategori gray zone seingat saya ini. Ya, gray zone ya, 1,95. Dia masuk dalam kategori gray zone. Oke, kita cek sekali lagi. Case-nya. Ini aktiva lancar dikurang hutang lancar 12121 dikurang hutang lancar 1440 545. Oke. Lalu laba ditahan bulan 2014 ini 772.340 ya. Oke, betul 717151. Lalu EBIT dibagi total ini EBIT-nya 986528 ditambah 282722. EBIT-nya laba bersih, laba sebelum pajak 986528 ditambah 282722. Oke. Market value dari equity adalah 376.500.000 dikali harga penutupan. Penutupannya itu 9.425, kita bagi dengan 1 juta lalu dibagi dengan total liabilities dia. Jadi ini angka go public-nya 376.500.000 dikali harga closing-nya di 9425 dan dibagi dengan nil book value dari liabilities. Liabilities dia 2014 ini 3568424. 424. Oke. Lalu sales dibagi total aset. Salesnya ini ya. 4758963. 4758963 dibagi 7171511. Jadi diperolehlah Z-score-nya ini 1,95 atau ini masuk kategori gray zone. Sekarang kita lihat untuk 2013 untuk perusahaan private, karena 2013 tadi saya ada kesalahan, 2013 dia belum go public ya, jadi kita harus menggunakan Z-score perusahaan private. Oke. Pertama kita salin dulu koefisien untuk perusahaan private. Ini 0,717 untuk X1, lalu 0,847 untuk X2, lalu 3,107 untuk X3, 3,107, lalu X4-nya 0,420 dan X5-nya 0,998. Working capital per total aset, wah tadi sudah dihapus ya, ternyata sama ininya, nggak apa-apa, kita buat lagi. Working capital dibagi total aset berarti 2013 working capitalnya ini aktiva lancar kurang hutang lancar 557024, ini 557024 aktiva lancar, kita kurung tutup dulu. Hutang lancarnya ada 1655175. Oke, kurang 1655175.
655.175. Lalu dibagi total aset. Asetnya 5011.915. 5011.915. Oke. Ini bisa kita kalikan langsung dengan koefisien. Ya. Lalu laba ditahan. Laba ditahan ini adalah laba sebelum pajak, ya. 956.032, 033 lah. 956.033 laba sebelum pajak. Lalu kita kurangi dengan beban, kita tambahkan dengan beban bunga 189.286 tambah 189.286. Kita bagi dengan total aset. Ini kita copy dulu. Kita bagi dengan total aset. Oke. Lalu, ini EBIT. Bukan laba ditahan ya, ini EBIT. Ini variabel ketiga. Kalau laba ditahan 2013 itu ini 682.873. 682.873. Dibagi total aset. Nah, X4 untuk perusahaan private itu berubah karena ini adalah market value ya. Nggak ada market value. Ini adalah book value of equity. Dibagi total liabilities. Book value dibagi total liabilities. Sama aja sebetulnya. Cuma kita menggunakan equity-nya menggunakan book value. Book value-nya ini bisa kita lihat langsung di neraca 2013 ekuitasnya 1205258. Ya, 1205258. Kalau market value-nya kan tadi sekitar 3 triliunan ya. Sekarang 2014 tapi 2013 sekitar 1 triliunan. Dibagi dengan total liabilities. Liabilities dia ini ya teman-teman 3806 6557 657 3806 657. Kita bagi 3806 657. Lalu sales dibagi total aset untuk 2013 ini 3920915 sales 3920215. Lalu kita bagi dengan total aset. Karena total aset ini di sini sudah ada datanya, tinggal kita copy. Ya. Sekitar 0,78. Nah, ini bisa kita gunakan variabelnya. Nah, 158 ini adalah posisi 2013. Ini sebetulnya adalah posisi distress zone ya, karena di bawah 1, ini private firm ya, masih ada di gray zone. Ya, ini 158 itu adalah di
gray zone. Jadi untuk Bluebird Group sebelum dan sesudah go public, teman-teman ya, posisi perusahaan itu berada di gray zone ya. Ada kemungkinan bangkrut gitu ya, ada kemungkinan bangkrut tapi tidak mudah untuk diprediksi. Yang jelas skornya ini mengalami peningkatan sesudah dia go public gitu ya. Sesudah dia go public, kalau teman-teman lihat juga rasionya di beberapa ini meningkat gitu ya. Sesudah go public misalnya modal kerja dibagi total aset ini meningkat tinggi dari minus 0,0 masih turun gitu ya, tapi untuk laba bersih, laba ditahan ini meningkat, EBIT juga meningkat dibagi total aset, market value dari equity, nah ini yang sangat meningkat tinggi gitu ya dibandingkan dengan book value dari equity per total hutang, dan sales per total aset masih menurun di 2014, tapi secara keseluruhan perusahaan ini masih berada di gray zone ya sebelum go public, tapi secara keseluruhan skornya meningkat walaupun masih berada di gray zone. Ya, ini sesudah go public dan ini before go public. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya mengenai proyeksi untuk kebangkrutan kalau kita menggunakan Z-score. Jadi teman-teman bisa menggunakan acuan ini ya. Acuan ini walaupun di tahun 94 itu seingat saya mungkin tahun 94 ada beberapa tambahan dari Alpan sendiri, tapi model ini masih cukup valid gitu ya, dari beberapa pembuktian bahwa prediksinya itu bisa akurasinya kalau kita ukur 1 tahun sebelum bangkrut itu sekitar 95% dan 2 tahun sebelum bangkrut sekitar 72%. Jadi saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan untuk sesi kali ini ya. Untuk minggu berikutnya kita kembali lagi ke materi mengenai value ya, untuk meningkatkan value enhancement. Oh ya, ini saya lampirkan juga posisi Bluebird di tahun 2015 dan 2016. Minggu berikutnya kita akan belajar mengenai value enhancement, dan berikutnya lagi kita akan mempelajari mengenai akuisisi ya, merger dan akuisisi, di mana ada sinergi yang dihasilkan dari merger dan akuisisi. Saya kira itu saja untuk sesi kali ini. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.